Habibi dari Oxford ya, dari London. Oke, welcome. Selamat datang. Pak Ron, sahabat lama saya, ahli Banser ya. Kemudian orang yang paling terkenal di Fakultas Usuluddin, partnernya Iwan Fals. Ya. Itu ada Pak Komandan Bansernya ya. Nanti lengkap ada Prof. Ya. Kemudian ada Prof. juga ya, Mas Arif, Mas Arif ya. Ketua Panitia. Ketua Panitianya. Ya, terima kasih. Saya sekedar ini aja ya, sekedar menceritakan sedikit saja tentang perkembangan filsafat di Indonesia itu sendiri. Beberapa hari yang lalu Pak Ron di kantor saya dan kita sempat berdebat agak serius. Saya dan Pak Ron berbeda pandangan dan agak serius perdebatan itu. Menurut Pak Ron, jika kita ingin toleransi, hidup damai dengan perbedaan iman, tidak perlu disentuh persoalan teologi. Cukup kesadaran sosialnya tanpa berbicara tentang akidah. Kira-kira begini ya Pak Ron ya? Ya. Saya sedikit lain pandangannya. Kehidupan kita, terutama orang Indonesia, bukan orang Amerika ya, itu tidak lepas dari agama. Agama itu sangat dominan di Indonesia. Jika konsep teologi kita, akidah kita, fikih, syariah, usul fikih tidak diperbaharui, maka itu sulit untuk memperkenalkan konsep baru. Jadi gerakan itu harus dua belah pihak. Kehidupan sosial juga harus ditata, hukum juga harus dijalankan, politik juga harus dilakoni. Tetapi keyakinan kita, konsep bukan keyakinan, tapi konsep tentang keyakinan, konsep tentang umat, itu juga harus diformulasikan dengan cara yang sesuai dengan keadaan saat ini. Dan ini sudah dibuktikan oleh para filosof Indonesia. Yang pertama kali adalah Triakarya. Triakarya ini seorang Romo yang mendirikan Universitas Samaradharma. Saya kira formulasi setelah Soekarno yang paling jelas yang saya dapati tentang hubungan antara iman dan kenegaraan adalah Triakarya. Beliau dulu banyak sekali menulis di majalah Katolik dan kebetulan sekarang sudah dibukukan karya-karya Triakarya. Menurut beliau, salah satu konsep waktu itu yang terasa asing dan saya kira banyak orang Indonesia yang tidak menerima, bahkan curiga akan terjadi misionaris Katolik. Orang yang beriman tetapi hidup di negara yang sekuler. Agama bukan urusan negara, tapi negara wajib melindungi orang-orang yang beragama. Ini konsep yang paling jelas setelah Soekarno saya dapat. Tentu saja pendidikan beliau di Gregoriana di Italia, dan beliau adalah seorang Romo Katolik. Dan saya kira dari situ bersambung ke guru kita, Pak Mukti. Pak Mukti ini mempunyai konsep yang kurang lebih sama. Mungkin beliau bersahabat, saya tidak tahu data-data persisnya. Kira-kira juga begitu, bahwa negara tidak berhak mengatur seberapa tebal iman warga. Menurut Pak Muktian, pada zamannya itu sangat kontroversi, dan orang tidak terima kepada Pak Muktian. Dan yang paling populer, tapi bukan yang pertama, itu yang dikemukakan di publik oleh novelis Majid. Islam yes, partai Islam
No. Pada saat itu sangat kontroversi dan Nurholis sudah dicap sudah tidak beriman lagi. Karena beliau adalah kader Masyumi. Bapaknya Kiai Majid adalah dari Jombang, namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah kesayangannya Hasyim Asy'ari. Konon Kiai Majid ini diambil menantu oleh Kiai Hasyim Asy'ari, istri pertama. Kemudian sepertinya tidak berputra. Kemudian dinikahkan lagi oleh santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Disitulah lahir Nurholis Majid, putra dari Kiai Majid. Tetapi Nurholis sendiri adalah Masyumi. Nah, jadi NU cabang Masyumi. Maka orang-orang seperti Nasir dan kawan-kawan sangat kecewa dengan Nurholis Majid. Karena ternyata orang yang diharapkan meneruskan visi Nasir mendirikan negara Islam di Indonesia justru malah menyarankan jangan mendirikan Islam di Indonesia, bahkan jangan bawa agama ke ranah politik. Dan itu secara bersamaan, ya, secara paralel diungkapkan oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid. Beliau berkali-kali menyatakan bahwa ini bukan negara agama. Ini adalah negara yang mengatur dan memberikan rasa nyaman orang-orang yang beragama. Saya kira ini sudah masuk ranah filsafat. Walaupun temanya tidak seperti filsafat Yunani tentang Tuhan, tentang manusia, tetapi relasi antara agama, masyarakat, dan politik itu adalah tema lama. Ingat, Sokrates dan sebelumnya Solon di Yunani itu juga mempromosikan gagasan-gagasan tentang kebebasan mengungkapkan pendapat, mengkritisi para pemimpin agama yang dalam bahasa Yunaninya waktu itu diserap dalam bahasa Inggris disebut demagog. Orang yang ahli bicara mau mengaruhi publik tetapi isinya ngajak perang. Dan di Yunani terkenal namanya Polyposeidonian War, perang Polyposeidon antara Athena dan Sparta. Jadi Republik Athena dikuasai oleh orang-orang yang ahli dalam mempengaruhi massa, ahli kampanye. Tetapi isinya mengajak perang. Dan saya kira di Indonesia saat ini yang kita temukan adalah filosof yang mengajak perdamaian dan meneruskan gagasan-gagasan yang sudah dirintis oleh Triakarya, oleh Mukti Ali, oleh Abdurrahman Wahid, oleh Nurholis Majid. Dan kebetulan setiap saya berjumpa dengan anak muda, para mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga, saya tanya, apakah kamu baca bukunya Nurholis Majid? Sedikit sekali yang menjawab, ya. Lebih banyak mereka tidak membaca, tetapi lebih suka membaca TRI. Daun jatuh karena angin, tidak mencela angin. Saya kira para mahasiswa harus membaca karya-karya klasik seperti Triakarya, seperti Gus Dur, seperti Nurholis, seperti Mukti Ali, harus. Dan Jogja adalah tempatnya. Yang kita perlukan saat ini adalah di publik mencoba mengkomunikasikan seperti yang Pak Faiz lakukan, gagasan-gagasan filosofis baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia, baik klasik, kuno maupun modern, agar publik itu mempunyai alternatif, tidak hanya pengajian terus. Kita semua dipengaruhi oleh pengajian. Coba di TV berapa jam pengajian? Oleh para ustaz, ya, pengajian. Bahkan para ustaz pengajian ini sudah mengupas sejarah dan tentu saja sama sekali tidak benar yang dikupas. Dan kita semua orang Indonesia menurut beberapa penelitian misalnya yakin bahwa manusia itu mulai hidup, manusia itu lahir di Mekah dan di Madinah, dan itu tidak benar. Sebelum Mekah dan Madinah, sebelum 1500 tahun yang lalu, tidak ada manusia, tidak ada agama, tidak ada peradaban. Itu yang diyakini
ini mahasiswa saat ini. Mereka tidak tahu bahwa 2000 tahun yang lalu itu sudah ada Romawi. 2500 tahun yang lalu sudah ada Yunani. 5000 tahun yang lalu sudah ada Babilonia. 10.000 tahun yang lalu sudah ada Mesir kuno. Jadi kita semua itu di Indonesia rata-rata kekurangan gambaran global tentang sejarah manusia. Dan ini adalah ranah filsafat salah satunya. Dan Fakultas Usuluddin mempunyai kewajiban untuk mengajarkan tentang sejarah yang sebenarnya, tentang runtutan cara berpikir. Jadi tugas kita itu berat. Fakultas Usuluddin. Tugas pertama, mengenalkan para pemikir kita seperti yang saya sebut. Orang mahasiswa sekarang bahkan coba angkat tangan, tes saja. Siapa yang membaca Student Hijau? Ada kan? Ini memang sulit. Student Hijau, tapi bukunya banyak di Gramedia. Student Hijau itu adalah karya orang Indonesia yang sekolah Belanda yang menceritakan tentang jatuh cinta. Jadi sebenarnya sangat romantis. Nah, maka carilah karya novel Student Hijau. Oke, kita meningkat sedikit. Siapa yang membaca buku loh, tidak menonton film? Anak segala bangsa, katakan. Anak segala bangsa. Ya kan? Nah, itu baca satu anak segala bangsa, baca siapa penulisnya? Wah, bagus. Nah, ini baru mahasiswa nanti. Siapa yang membaca Tenggelamnya Kapal Vanderbilt? Ini banyak karena sudah jadi film ya. Nah, ini gara-gara sudah jadi film ya. Oke, dan ini tugas pertama, mengapresiasi pikiran, tulisan, dan juga sejauh mana bangsa ini memikirkan dirinya sendiri. Oke, serius ini, serius. Siapa yang membaca Habis Gelap Terbitlah Terang? Satu saja. Padahal kalian setiap hari Kartini memperingati, tapi kalian tidak membaca Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini siapa yang membaca? Ini naif ya. Jadi itu tugas pertama kita adalah membaca karya-karya para pendahulu kita. Itu harus. Tugas kedua adalah memposisikan di mana kita itu. Orang Indonesia itu posisinya di mana di dunia ini? Baik dari sisi sejarah maupun dari sisi global. Yang ketiga ini agak berat. Di mana posisi agama kita itu? Di hadapan sejarah manusia. Ini agak berat ini. Tetapi orang-orang Usuluddin harus memulainya. Agama kita itu kapan lahir? Dikira manusia lahir itu semuanya sudah Islam. Enggak. Agama kita itu 1500 tahun yang lalu. Coba usia manusia itu berapa? Usia manusia. Ada yang bisa menjawab yang belakang-belakang pertama? Berapa usia manusia? Homo sapiens itu berapa? Berapa tahun? 200.000. Ya lumayan. Oke. Ya lumayan. Ya homonya, Homo erectus. Berapa? Bisa di Google itu pakai HP. Gak usah mikir tahu keras-keras. Berapa usia Homo sapiens? Berapa usia Homo erectus? 2,5 juta. Jadi sejarah kita 1500 tahun, kalau ini di papan itu cuma setitik saja. Tapi usia manusia itu jauh lebih panjang dan kita perlu tahu sebetulnya apa yang terjadi. Oke, saya tanya lagi. Ini juga bagian dari filsafat. Caranya Socrates dulu bertanya begini. Usia bumi kita itu berapa? Coba di Google. Cepat. Di Google. Usia bumi kita itu berapa? 12 miliar. Oh, itu usia usia alam raya. Bumi. Khusus bumi. Hah? Miliaran tahun. 4,5 miliar. Itu bumi kita itu 4,5 miliar. Jadi jauh lebih tua dari agama kita ya. Berapa usia tata surya kita? Bisa di Google. Ayo Google. 20 miliar. Berapa? Tahun. Hah? 20 miliar.
kebanyakan mas. Kok alam raya aja cuma 12 miliar. Oh, 12 miliar. 4.571 miliar. Hah? 4.571. Ya. Google lah itu. Ini adalah tantangan kita. Usia bumi kita itu berapa? Usia matahari kita itu berapa? Usia alam raya kita itu berapa? Dan usia agama kita itu berapa? Itu yang akan menjadikan kita sadar posisi kita. Kata orang Buddhis, mindfulness, sadar bahwa agama yang kita imani saat ini itu cuma setitik dari sejarah alam raya. Jika kita menyadari itu, maka pikiran kita akan terbuka. Kita akan menghargai kebenaran yang dibawa oleh agama lain. Kita akan menghargai pandangan orang lain yang tidak sama dengan kita. Kita akan menghargai ilmu pengetahuan yang jauh lebih tua dari agama kita itu sendiri. Nah, coba saya tanya, roda itu ditemukan berapa ribu tahun yang lalu? Coba di Google, roda. Dan di mana ditemukan roda? Roda, wheel. Itu ditemukan di mana dan kapan? Ayo ketemu, Google. Pulsanya habis, connect gratis. Ayo cepetan. Di mana? Di mana roda ditemukan? Hah? Oke, betul. Alhamdulillah Google selalu tepat. Jadi roda kita itu 3.500 tahun yang lalu di Sumeria. 3.500 sebelum Masehi kali, bukan sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti 5.500 tahun yang lalu ditemukan. Roda kita, roda itu semua kan pakai roda kok. Mobil, derek, sepeda, jam tangan, sekarang kan digital semua. Nah, itu ditemukan segitu. Terus Islam itu lahir kapan? Berapa ribu tahun yang lalu? Coba di Google aja. Nah, 1.500 tahun. Website Google udah tahu katanya. Oke, Kristen, Katolik, berapa usianya? Katolik 2.000 tahun yang lalu. Yahudi berapa usianya? Di Google, Yahudi berapa usianya? Hah? Berapa tahun? Berapa? Bisa di Google, ayo cepetan di Google. Yahudi berapa ribu tahun? Gak usah ragu-ragu, nanti yang salah Google bukan sampean. Berapa? 4 ya kira-kira. Oke, sekarang Buddha berapa ribu tahun? Sederhana pertanyaannya. Buddha itu bersamaan dengan Plato, Aristoteles. Berapa ribu Buddha? Buddhisme. Ya, berarti berapa ribu tahun? 2.500 tahun. Hindu, sekarang Hindu, pertanyaan saya, berapa ribu tahun? Hindu itu sebetulnya bukan nggak ada Hindu itu temuan Inggris. Yang ada adalah Sivaisme, Brahmaisme, Wisnuisme. Itu adalah temuan Inggris. Tapi pasti Google masih tetap menjawab. Kalau ditanya, Hindu itu berapa ribu tahun? 4.000 tahun. Sederhana. Bikinlah kronologi. Agama kita itu ada di mana? Bangsa Indonesia itu ada di mana? Itu sudah membawa kesadaran yang lain bahwa dalam bahasa Inggrisnya, please correct me if I'm wrong, we are not alone. We are not alone. Kita tidak sendiri. Islam is not the only religion. Is that correct? Islam is part of Semitic tradition. Is that correct? Absolutely. Yeah. Islam is part of human being. Jadi Anda tidak hanya belajar Islamnya, tapi juga belajar Semitic religion, belajar human being, belajar the history of the universe. Dengan begitu, kita semua sadar di mana posisi kita. Pikiran kita jadi terbuka. Saya kira itu ya, semoga Jumat ini berkah membuka pikiran.